Cerita film ini berlatar pada tahun 2002 dari seorang bocah perempuan yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Dia bernama Maylin, gadis Chinese Kanadian yang tinggal di kota kelahiran ayahnya, kota Toronto, Kanada. Maylin adalah nama Chinese pemberian ibunya yang berarti bunga mawar yang indah. Saat ini May menginjak usia 13 tahun, tahapan di mana anak-anak telah tumbuh menjadi seorang remaja. Kemanapun dia pergi, May selalu membawa Tamagotchi-nya, mainan yang sangat populer di tahun 2000-an. Di sekolah, teman-temannya menganggap May adalah anak yang aneh juga menjengkelkan. Meski begitu, sebenarnya ia sangat unik dan berprestasi. Tidak ada yang lebih dinikmati May selain menghabiskan waktu bersama ketiga sahabatnya, Miriam, Abi, dan juga Priya. Sepulang sekolah, May serta sahabat-sahabatnya berhenti di sebuah minimarket, di mana penjaga minimarketnya ini adalah seorang cowok bernama Devon. Menurut mereka, wajah Devon sangat mirip dengan salah satu member boyband favorit mereka, yaitu Four Town. Di rumah sendiri, May adalah anak yang rajin serta penurut terhadap orang tuanya. Ia selalu membantu ibunya membersihkan serta merawat kuil milik keluarga mereka, yang merupakan kuil tertua di kota Toronto. Ibunya adalah orang yang sangat menjaga kepercayaan leluhur. Kepercayaannya dikenal dengan nama Sun Ye, yang mana kepercayaan ini sangat menghormati satwa hutan, terlebih hewan jenis panda merah. Suatu malam setelah May mengerjakan PR-nya, ia berhalusinasi tentang gambar Devon. Melalui gambar yang dibuatnya di buku tulis, May menunjukkan rasa ketertarikannya pada Devon. Namun May menjadi panik saat ibunya masuk ke dalam kamarnya dan melihat apa yang sudah ia gambar. Ibunya sangat marah karena menganggap hal itu bisa mengganggu fokus belajarnya. Dengan kesal, ibu Maylin segera mendatangi Devon di minimarket tempat Devon bekerja. Meski Devon gak tahu apa-apa, tapi ibu Maylin tetap memarahinya karena Devon sudah membawa pengaruh buruk bagi anak perempuannya. Maylin jadi merasa malu atas perlakuan ibunya, tetapi ia tetap patuh. Begitu tiba di rumah, ia langsung mencoba tidur untuk melupakan kejadian yang memalukan tersebut. Namun perasaan gelisahnya membuat Maylin mengalami mimpi buruk mengenai kuilnya. Keesokan pagi sebelum sarapan bersama ibu dan ayahnya, Maylin berjalan masuk ke kamar mandi. Tapi dirinya terkejut begitu menatap cermin. Fisiknya telah berubah menjadi seekor panda merah. Ibunya yang mendengar jeritan Maylin dari dalam kamar mandi menduga Maylin mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Jadi ia masuk sambil membawakannya vitamin serta pembalut. Maylin berusaha bersembunyi darinya. Beruntung bunyi air panas di dapur mengalihkan perhatian ibu May sebelum ibunya sempat melihat dirinya. Maylin bergegas masuk ke kamarnya dan mencoba menenangkan diri. Dia pun menyadari jika ia berhasil mengendalikan diri, maka tubuhnya bisa kembali ke bentuk normal. Pagi itu May datang ke sekolah diantar oleh ibunya yang ingin memastikan bahwa keadaan putrinya baik-baik saja. Di dalam koridor sekolah, anak yang sempat melihat kejadian di minimarket kemarin sengaja berkeliling menyebarkan gambar Maylin dan Devon. Jelas May jadi emosi dibuatnya, namun dengan sabar ia berusaha menjaga amarahnya. Di kelas, Miriam temannya memberitahu Maylin bahwa ibunya sedang mengawasinya dari luar. Hal itu cukup membuat Maylin kesal. Terlebih lagi ibunya juga menjadi pusat perhatian teman-temannya karena bertengkar dengan penjaga sekolah. Kali ini May merasa dipermalukan lebih jauh lagi sehingga ia tidak dapat mengendalikan emosinya. Dan akibatnya Maylin berubah menjadi panda merah sekali lagi. Dengan tubuh pandanya, Maylin pun pulang sambil menangis. Ibu dan ayahnya mencoba menenangkan Maylin. Pada akhirnya mereka memberitahu May tentang apa yang terjadi padanya. Ternyata leluhurnya memang memiliki keterikatan dengan roh panda merah. Keterikatan yang tadinya dianggap suatu berkat kini berubah seolah menjadi kutukan. Ibunya pun berkata kalau ia juga pernah menjadi panda merah.
Dan mereka bisa menghapus kutukan tersebut saat malam bulan merah yang terjadi pada tanggal 25 di bulan berikutnya. Keesokan harinya Miriam, Priya, dan Abi mampir ke tempat Maylin karena mereka mencemaskan kondisi May. Maylin mencoba menjelaskan kepada mereka tentang kutukan tersebut. Setelah May kembali ke wujud manusianya, ia diajak teman-temannya untuk menonton konser Fortown bulan depan. Mereka pun memaksa agar Maylin meminta izin kepada ibunya. Meskipun May sudah memohon pada ibunya, tapi ia tidak mendapatkan izin. Karena selain ibu May takut putrinya berubah menjadi panda merah lagi, ternyata si ibu juga tidak suka dengan ketiga teman dekat Maylin. Keesokan harinya di sekolah, ibunya masih terus mengawasinya dari luar. Maylin pun jadi bahan olokan oleh seorang anak yang bernama Taylor. Tentu saja May marah. Tapi kali ini emosinya ditenangkan oleh ketiga sahabatnya. Mereka berempat kemudian membahas lagi acara konser Fortown. Ternyata tidak ada satupun yang mendapat izin dari orang tua masing-masing. Namun mereka sepakat untuk tetap pergi walau tanpa izin. Karena terlalu semangat, May lagi-lagi berubah menjadi panda merah. Meskipun beberapa siswi lain tak sengaja melihatnya, tapi justru mereka senang dan terhibur dengan keberadaan panda Maylin. Malah jika harus membayar pun tidak masalah, asalkan bisa berfoto dengan si panda yang menggemaskan tersebut. Dari situ ketiga sahabat Maylin memiliki ide untuk menghasilkan uang dengan cara mempopulerkan si panda merah. Dan sudah pasti uang yang mereka kumpulkan nantinya akan digunakan untuk membeli tiket konser. Singkatnya beberapa hari kemudian uang yang berhasil terkumpul masih kurang sekitar $100. Lalu datanglah si Tyler dengan niat menawarkan Maylin untuk mengisi acara ulang tahunnya nanti sore. Namun Maylin harus berubah menjadi panda merah. Maylin setuju, dia berjanji akan datang ke pesta ulang tahun Tyler dengan meminta bayaran $200. Sorenya May meminta izin keluar kepada orang tuanya dengan alasan akan pergi les matematika bersama teman-temannya. Tapi ibunya memaksa untuk ikut. Tiba-tiba datang nenek Maylin beserta keluarga ibu Maylin lainnya. Mereka datang untuk menghadiri ritual panda merah. Sementara di acara ulang tahun Tyler, teman-teman Maylin sudah menunggu kehadirannya sebagai panda merah. Meski begitu Maylin tak bisa meninggalkan rumah karena semua keluarganya berada di dekatnya. Setelah itu ia pamit tidur lebih cepat. Neneknya menyusul Maylin di kamarnya untuk memperingatkan agar Maylin jangan membiarkan dirinya berubah lagi menjadi panda merah. Karena neneknya khawatir jika ia terus bergantung pada wujud panda merah, maka semakin sulit Maylin melepaskannya. Dan itu bisa saja menggagalkan malam ritualnya. Namun Maylin tidak menghiraukan perkataan neneknya. Ia malah datang ke acara ulang tahun Tyler diam-diam. May menjelma sebagai panda merah dan terlihat asik menikmati pesta bersama teman-temannya. Di rumah, Ibu May menemukan ada kaos panda serta selebaran pesta ulang tahun di kamar putrinya. May, what is all this? Maylin yang sedang menikmati malam membicarakan konser Fortown bersama teman-temannya. Dia pun mengetahui bahwa tanggal konser ternyata bertepatan dengan tanggal ritualnya. May kesal mendengarnya. Ditambah lagi saat Tyler memaksanya turun kembali ke acara pestanya. May yang sedang kesal menolak permintaan Tyler. Hal itu membuat Tyler marah dan mengejek Maylin beserta ibunya. Ketika kemarahan Maylin sebagai panda merah memuncak, ibunya tiba di sana sehingga Maylin tidak jadi menyakiti Tyler. Ibunya menyalahkan ketiga sahabat putrinya tersebut karena mereka telah mempengaruhi pikiran Maylin. Tiba di hari konser Fortown berlangsung, Miriam, Abi, dan Priya pergi membeli tiket sedangkan Maylin bersiap di rumah untuk menjalani ritualnya. May masuk ke alam bawah sadarnya, di mana ia bertemu dengan Putri Sun Yi. Saat Maylin diberi kesempatan untuk melepaskan kutukan panda merahnya, dirinya mengingat masa-masa indah ketika ia menjadi panda merah. Banyak dari teman-temannya yang menyukai sosok panda gendut menggemaskan yang ada dalam dirinya. Sehingga Maylin berubah pikiran dan dia tidak mau melepaskan kutukan panda merahnya. Apa yang sebelumnya dikhawatirkan nenek Maylin terjadi. Hal itu mengejutkan seluruh keluarganya. Maylin pun berlari menyusul teman-temannya ke tempat konser.
Atas pembangkangan yang dilakukan Maylin, ibunya sangat kecewa dan marah. Sampai-sampai sang ibu tidak dapat mengendalikan emosinya dan membuatnya berubah menjadi sosok panda merah yang sangat besar. Ketika Mei sedang asik menyaksikan konser, ibunya datang dalam wujud panda raksasa yang tidak terkendali. Save your mother. Maylin berhasil ditangkapnya. Namun karena keinginannya selalu ditentang oleh ibunya, ia pun menjadi anak yang tidak penurut. Neneknya menyuruh semua anggota keluarganya untuk melakukan ritual. Sementara Mei mencoba mengulur waktu ibunya. Teman-temannya juga membantu. Amukan ibunya benar-benar menyebabkan acara konser hancur berantakan. Tapi akhirnya ia berhasil dijatuhkan. First, I tried to... Good enough! It's like you! Melihat perjuangan Maylin yang kesulitan menarik ibunya ke dalam lingkaran ritual, neneknya bersama semua anggota keluarganya juga ikut berubah untuk membantu panda Maylin. Ketika ritual kembali dimulai di alam bawah sadarnya, Maylin menemukan gadis remaja seusianya, yang mana itu adalah ibunya sendiri. Ternyata waktu dulu ibu Maylin juga sama membangkangnya seperti Maylin. Namun ibunya menyesal telah melukai hati nenek Maylin. Maylin mencoba menenangkannya, lalu ia menuntunnya keluar. Mereka berdua akhirnya berkumpul bersama si nenek serta bibi Maylin yang lain. Satu persatu mereka mulai membebaskan kutukan panda merah. Tapi giliran Maylin, ibunya pun tidak lagi memaksanya. Ia meminta putrinya mengikuti kata hatinya sendiri, dan apapun keputusannya, ibunya akan terima. Maylin kemudian mengambil pilihan sesuai dengan apa yang diinginkannya, yaitu ia ingin tetap mempertahankan panda merah dalam dirinya. Setelah kejadian itu, ibunya telah berhenti menerapkan banyak batasan pada Maylin. Maylin pun bisa lebih nyaman menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kini dengan adanya sosok panda merah, kuil keluarganya pun jadi ramai dikunjungi orang-orang dan tamat.